bercanda. Tapi bohong. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi bersama teman-teman semua. Yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Hai semua, perkenalkan saya Ramadita Julianti. Saya Rivaldo Octaviandra. Kali ini kita akan bahas 14 prinsip manajemen dari Henry Fayol. Prinsip-prinsip ini penting banget untuk mengatur organisasi supaya lebih rapi dan efisien. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya yang dimiliki. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien, di mana efektif berarti mengerjakan pekerjaan yang benar, dan efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar. Prinsip pertama, division of work, atau pembagian kerja. Semakin spesifik tugas seseorang, semakin ahli dan efisien dia dalam pekerjaannya. Yang kedua, authority and responsibility. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Nggak bisa cuma enggoter-enggoter doang tanpa tanggung jawab, kan? Ketiga adalah disiplin. Disiplin itu kunci keberhasilan. Aturan harus ditegakkan biar semua berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, unity of command. Setiap orang cuma boleh dapat instruksi dari satu atasan, supaya nggak bingung. Yang kelima, unity of direction. Semua kegiatan yang punya tujuan sama harus dikomandoi oleh satu pimpinan dan satu rencana kerja. Dan terakhir, dari aku, subordination of individual interest. Kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan kepentingan organisasi. Tim dulu, baru diri sendiri. Swing the ear. Ketujuh, remuneration, gaji atau imbalan harus adil dan cukup buat memotivasi karyawan. Kedelapan, centralization. Ini tentang seberapa besar keputusan diambil di pusat. Gak semua harus dari bos besar. Kadang bisa dibagi ke level bawah juga. Prinsip kesembilan, Skylar chain. Struktur organisasi itu penting. Ada jalur komunikasi yang jelas dari atasan tertinggi sampai ke staf terbawah. X, order, barang, dokumen. Bahkan orang semuanya harus di tempat yang tepat biar kerja lebih efisien. 11, equity. Pemimpin harus adil dan memperlakukan semua orang dengan respect. Ke-12, inisiatif. Biar karyawan bisa kreatif, kasih mereka ruang buat punya ide dan ambil tindakan sendiri. Ke-13, esprit de corps atau semangat tim. Tim yang kompak pasti kerjanya lebih enak dan produktif. Dan terakhir, stability of tenure. Karyawan yang betah dan nggak sering pindah-pindah bikin organisasi lebih stabil. Kita udah belajar nih, ya tentang prinsip-prinsip manajemen dari Henry Fayol. Tapi, sebenarnya prinsip-prinsip itu dipakai nggak sih di dunia kerja sekarang? Dipakai banget. Banyak perusahaan modern masih menerapkan prinsip-prinsip ini loh. Yuk, kita bahas contohnya satu persatu tapi yang simpel aja ya, biar nggak mumet. Pertama, pembagian kerja, division of work. Contohnya gampang deh, di perusahaan e-commerce ada tim khusus buat ngurus pengemasan, ada yang ngurus customer service, ada juga tim IT. Jadi, tiap orang fokus sesuai keahliannya, biar hasilnya maksimal. Kedua, wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. Misalnya, supervisor gudang punya wewenang buat atur shift karyawan, tapi dia juga harus tanggung jawab kalau ada kesalahan stok. Jadi nggak bisa cuma nyuruh doang, tapi harus tanggung jawab juga. 3, discipline. Perusahaan punya aturan, masuk jam 8, pakai ID card, isi absensi. Karyawan yang disiplin dapat nilai plus. Yang sering telat, siap-siap dipanggil HRD. Keempat, kesatuan komando, unity of command. Kalau kamu kerja di tim pemasaran, kamu cukup nurut sama atasan langsungmu, bukan disuruh-suruh banyak orang dari divisi lain. Dia nggak bingung, perintahnya dari mana-mana. Kelima, kesatuan arah, unity of direction. Perusahaan punya satu tujuan, naikin penjualan. Jadi, semua tim dari marketing sampai produksi diarahkan buat ngejar target yang sama. Gak ada yang jalan sendiri-sendiri. Keenam, kepentingan umum di atas pribadi. Kalau misalnya kamu lagi ada ide pribadi tapi ternyata nggak cocok sama tujuan tim, ya kamu harus mendahulukan yang terbaik buat perusahaan, bukan ego sendiri. 7. Pemberian imbalan remuneration. Karyawan yang kerja bagus dikasih bonus atau promosi. Jadi semangat kerja makin naik. Ini bentuk penghargaan juga loh. 8. Sentralisasi. Di beberapa perusahaan, keputusan penting tetap diambil oleh manajemen pusat. Tapi ada juga yang kasih wewenang ke cabang-cabang.
Ini tergantung gaya manajemennya. 9. Rantai komando scalar chain. Kalau mau naikin ide ke manajer pusat, harus lewat supervisor dulu, baru ke manajer divisi. Ada jalur komunikasinya, nggak bisa langsung loncat. 10. Tatanan yang teratur order. Setiap orang punya posisi kerja yang jelas. Meja kerja rapi, file tersusun, barang-barang kantor ada tempatnya. Ini ngebantu kerja jadi efisien. 11. Keadilan equity. Semua karyawan diperlakukan adil, nggak ada yang dibeda-bedain. Mau junior atau senior, kalau performa bagus ya diapresiasi. 12. Stabilitas jabatan, stability of tenure. Perusahaan yang baik gak sering gonta-ganti karyawan. Karyawan yang betah dan nyaman kerja, biasanya lebih loyal dan produktif. 13. Inisiatif. Perusahaan senang kalau ada karyawan yang punya ide kreatif. Misalnya nyaranin sistem kerja baru yang lebih efektif. 14. Semangat tim esprit di korps. Bikin suasana kerja jadi positif, saling dukung antar tim. Ada outing bareng, ngerjain project rem-rem. Ini bikin kerjaan lebih ringan dan fun. Itu dia 14 prinsip manajemen yang bisa jadi panduan buat kerja lebih tertata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat berjalan lebih terstruktur, efisien, dan mampu mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip ini juga menjadi pedoman bagi manajer dalam mengambil keputusan dan mengelola tim secara profesional. Terima kasih telah menyimak presentasi kami, semoga bermanfaat dan bisa kamu terapi. Entah kamu manajer, staff, atau calon bos masa depan. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang.